Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah, nomor induk mahasiswa L1A12001. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini saya akan menjawab 3 soal. Soalnya ada 3, saya akan membacakan terlebih dahulu. Nomor 1, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan hakikat bahasa Indonesia yang baku. Dan yang terakhir, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Langsung saja ke pemaparan saya. Nomor 1, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia terbagi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda bulir ketiga yang berisi kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah nomor 1, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebangsaan negara. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang maksud saya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang berbeda latar belakang, adat, budaya, dan daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Ayat 1 yang mengatur tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada 4 juga. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, sebagai alat pengatur dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, penghubung pada tingkat nasional atau kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 2, menjelaskan hakikat bahasa baku yang sesuai dengan EYD. Dan dikatakan bahasa sebagai bahasa baku apabila ucapan tersebut mengandung makna seperti 2 orang atau lebih menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti yang serupa. Tentu disahkan oleh ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku, yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, digunakan sesuai konteks kalimat, bentuknya tetap tidak berubah-ubah, dan tidak bermakna rancu. Dan ciri-ciri bahasa yang tidak baku dipengaruhi oleh bahasa asing atau daerah, dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah, dan yang terakhir bermakna beda. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.